Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan detik di mana hatimu tiba-tiba hening, seolah ada cahaya yang mengetuk pintu jiwamu? Banyak yang mencari kebahagiaan di luar dirinya, padahal ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi di dalam. Nur Allah, cahaya suci yang mampu mengubah kegelapan batin menjadi terang. Dalam video ini, kita akan menyelami misteri tentang saat Nur Allah turun ke dalam diri manusia. Sebuah perjalanan batin yang tidak semua orang berani menapakinya. Dengarkan dengan hati, renungkan setiap kata, dan biarkan dirimu terbawa dalam aliran narasi ini. Siapa tahu, di balik kesunyianmu malam ini, ada cahaya yang sedang menunggu untuk menyapa. Jika engkau merasakan getaran dalam hatimu ketika menyimak video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai tanda dukungan. Tuliskan komentar pengalaman spiritualmu agar kita bisa saling berbagi. Dan sebarkan video ini agar lebih banyak hati tersentuh oleh cahaya. Bab 1. Cahaya yang tidak tampak. Ada sebuah cahaya yang tidak lahir dari api dan tidak pernah padam oleh angin. Ia tidak dapat ditangkap oleh mata, namun keberadaannya lebih nyata daripada wujud benda-benda yang kasat mata. Cahaya itu bukan sinar biasa, melainkan pancaran nur yang datang dari sumber segala rahasia. Ia tidak bisa dipelajari hanya dengan akal, tidak bisa ditangkap dengan sains, dan tidak bisa dimiliki oleh mereka yang masih terikat pada kepalsuan dunia. Cahaya ini seperti bisikan gaib yang hanya bisa didengar oleh hati yang benar-benar terjaga. Hati yang sudah lama merindukan sesuatu di luar batas dirinya. Banyak manusia berjalan dengan pandangan yang tertutup, seakan-akan hidup hanyalah tentang makan, bekerja, dan mati. Padahal di balik aliran darah dan denyut nadi, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengetuk. Nur Allah turun bukan untuk semua mata, melainkan untuk mereka yang berani menyingkap tabir kegelapan batin. Ia hadir diam-diam, tanpa tanda, seperti hujan yang jatuh di malam buta, membasahi tanah yang kering, lalu menumbuhkan kehidupan baru. Orang yang sekali saja disentuh oleh nur ini akan selamanya berubah. Ia tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama karena apa yang tersingkap jauh melampaui ilusi kehidupan biasa. Namun jangan kira cahaya itu datang dengan mudah. Ia memilih tempat tinggalnya. Ada hati yang tertutup rapat oleh kesombongan, ada jiwa yang terlalu gelap oleh kerak nafsu sehingga cahaya itu memantul dan pergi. Hanya hati yang luluh, yang rela diremukkan, yang bersedia kehilangan segalanya demi Allah, yang akhirnya mampu menerima pancaran nur. Inilah rahasia besar yang membuat banyak orang mencari bertahun-tahun, tetapi hanya sedikit yang menemukan. Cahaya itu bagaikan tamu agung, ia tidak akan singgah di rumah yang kotor dan berdebu. Bila nur itu turun, seseorang akan merasakan dunia seakan berhenti berputar. Tidak ada suara, tidak ada hiruk-pikuk, hanya kesunyian yang memancarkan keabadian. Hatinya bergetar, matanya menangis tanpa sebab, dan jiwanya merasakan getaran yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak tahu apakah dirinya sedang bermimpi atau terjaga, namun yang pasti ada cahaya lembut yang merasuk hingga ke sumsum tulang. Itulah momen di mana manusia sadar. Dirinya bukan sekadar tubuh, bukan sekadar nama, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pertanyaannya adalah, apakah setiap manusia punya kesempatan untuk merasakannya? Ataukah nur itu hanya turun kepada orang-orang pilihan? Misteri ini menggantung, membuat siapapun yang mendengarnya ingin mencari, ingin menyiapkan diri, agar suatu hari kelak ketika cahaya itu benar-benar datang, ia tidak sekadar lewat, melainkan menetap selamanya di dalam jiwa. Bab 2. Rahasia keheningan. Ada sebuah pintu yang tidak dapat dibuka dengan kunci besi, tidak pula dengan kekuatan tangan. Pintu itu hanya terbuka ketika seseorang berani memasuki keheningan. Dunia modern yang penuh suara membuat banyak orang lupa bahwa justru dalam diamlah rahasia terdalam terbuka. Keheningan bukanlah kehampaan, melainkan sebuah ruang di mana segala sesuatu yang tak terlihat mulai menampakkan wajahnya. Di dalamnya, manusia bisa mendengar suara hatinya yang paling jujur, suara yang selama ini terkubur oleh kebisingan pikiran dan rutinitas. Bila seseorang berani duduk dalam diam, ia akan merasakan sesuatu yang aneh. Awalnya gelisah,
Pikirannya berlarian kemana-mana, seakan tak mau tunduk. Namun ketika ia bertahan, sesuatu mulai berubah. Ada rasa ringan yang menyelimuti, ada getaran halus yang seakan merambat dari jantung menuju seluruh tubuh. Saat itulah ia mulai menyadari bahwa keheningan adalah panggung tempat Nur Allah menyingkapkan diri. Seperti bintang-bintang yang hanya terlihat ketika malam benar-benar gelap, demikian pula nur baru bisa disaksikan saat jiwa benar-benar hening. Keheningan bukan berarti ketiadaan. Justru di dalamnya ada kehidupan yang jauh lebih ramai dibanding hiruk-pikuk dunia. Setiap tarikan nafas terdengar jelas, setiap detak jantung terasa nyata, seolah tubuh menjadi semesta kecil yang sedang dipenuhi oleh energi gaib. Dan ketika seseorang mampu larut dalam hening ini, ia menyadari bahwa Allah lebih dekat daripada segala sesuatu yang pernah ia kenal. Nur Allah turun tanpa suara, tanpa tanda, namun seluruh jiwa menjadi saksi akan kehadirannya. Akan tetapi tidak semua orang sanggup berlama-lama dalam keheningan. Ada yang ketakutan seakan sedang menatap dirinya sendiri yang telanjang tanpa topeng. Ada pula yang merasa kesepian, padahal sejatinya ia tidak pernah sendirian. Rasa takut itu sebenarnya hanyalah lapisan kabut yang menutupi pintu cahaya. Bila ia berani melewati, ia akan menemukan bahwa keheningan bukanlah sepi, melainkan pelukan Allah yang tidak pernah terputus. Disinilah rahasianya. Semakin dalam seseorang memasuki hening, semakin luas cahaya yang ia temukan. Nur Allah tidak turun dalam keramaian, ia tidak hadir dalam kebisingan. Ia menunggu di ruang yang paling sunyi, di kedalaman hati yang berani diam, hingga manusia sadar bahwa keheningan adalah bahasa yang paling jujur untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Bab 3. Sentuhan pertama Nur. Ada momen yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa dijadwalkan, dan tidak bisa dipaksakan. Saat itu datang begitu saja, seperti kilat yang menyambar di langit gelap. Jiwa yang tadinya berjalan biasa, tiba-tiba diguncang oleh sesuatu yang tidak pernah dialami sebelumnya. Inilah yang disebut sebagai sentuhan pertama Nur Allah. Ia turun tanpa suara, namun meninggalkan gema yang tak pernah hilang. Mereka yang pernah merasakannya tahu bahwa apapun yang terjadi setelahnya, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Ketika nur itu menyentuh hati, seolah ada tirai yang robek. Dunia yang tadinya penuh kabut menjadi jernih, dan seseorang melihat segalanya dengan mata yang berbeda. Ia merasakan getaran halus yang tidak bisa dijelaskan, seperti arus listrik gaib yang mengalir dalam tubuh. Matanya mungkin menitikkan air, bukan karena sedih, melainkan karena jiwanya mengenali sesuatu yang lebih dalam dari semua kebahagiaan dunia. Itulah tanda bahwa Nur sedang membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Namun sentuhan ini seringkali singkat, seperti tamu yang hanya mampir sebentar lalu pergi. Seseorang yang merasakannya bisa saja kembali terjebak dalam hiruk-pikuk dunia, tetapi jauh di dalam dirinya ada jejak yang tak bisa dihapus. Ia mulai merindukan kembali perasaan itu, rindu yang aneh, rindu yang tidak tahu kepada siapa harus ditujukan, kecuali kepada Allah. Dari kerinduan inilah perjalanan spiritual benar-benar dimulai, sebab jiwa tidak akan pernah tenang sampai cahaya itu kembali. Ada yang mencoba melupakan, namun semakin ia mengabaikan, semakin kuat bayangan nur itu menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa diganti dengan harta, kedudukan, atau pujian. Ia mulai gelisah, mencari di mana-mana, namun cahaya itu tidak ditemukan di luar dirinya. Nur Allah menunggu di dalam, namun ia hanya muncul kepada hati yang benar-benar siap menerima. Maka pertanyaannya pun muncul, apakah sentuhan pertama Nur itu sekadar undangan? Apakah ia tanda bahwa seseorang dipanggil untuk melangkah lebih jauh, menyelami rahasia terdalam dari hubungannya dengan Sang Pencipta? Tidak ada yang tahu jawabannya secara pasti, dan justru disitulah misterinya. Yang jelas sekali nur itu menyentuh jiwa, manusia tidak lagi bisa kembali menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Bab 4. Menyusuri lorong jiwa. Ketika nur pertama kali menyentuh diri, ia tidak serta-merta menetap. Ada lorong panjang yang harus dilewati, lorong yang tidak terlihat oleh mata, namun terasa oleh batin. Lorong ini bukan jalan biasa, melainkan jalur yang membawa seseorang berhadapan dengan dirinya sendiri. Disinilah manusia mulai memahami bahwa sebelum menerima cahaya ilahi,
sepenuhnya ia harus lebih dulu menyingkap bayangan-bayangan gelap yang selama ini tersembunyi di hatinya. Lorong jiwa itu dipenuhi dengan bisikan masa lalu, luka yang belum sembuh, dendam yang tersimpan rapat, ambisi yang membara, dan nafsu yang menuntut untuk dipuaskan. Semua itu adalah dinding yang menghalangi nur untuk menembus lebih dalam. Banyak orang berhenti di sini, tidak sanggup melanjutkan perjalanan karena kegelapan batinnya sendiri terasa terlalu menakutkan. Namun, justru di sanalah kuncinya. Siapa yang berani menatap bayangannya sendiri, dialah yang akan menemukan pintu menuju cahaya. Proses ini sering kali mengguncang. Ada saat di mana hati merasa remuk, seakan tak ada lagi yang tersisa. Namun keremukan itu bukanlah kehancuran, melainkan pembukaan. Karena hati yang keras tak akan bisa menampung nur. Hanya hati yang luluh, hati yang hancur lalu ikhlas, yang akhirnya mampu menjadi wadah bagi cahaya Allah. Maka setiap air mata yang jatuh dalam perjalanan ini bukanlah kelemahan, melainkan tanda bahwa dinding-dinding kegelapan mulai retak. Ketika seseorang terus melangkah menelusuri lorong jiwanya, ia akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia sadar bahwa semua luka, semua kegelapan bukanlah musuh sejati. Justru di baliknya ada pintu tersembunyi yang mengarah pada cahaya. Apa yang dulu dianggap sebagai beban hidup, perlahan berubah menjadi jalan menuju Allah. Dan dari sinilah manusia mengerti bahwa bahkan kegelapan pun diciptakan untuk menjadi saksi turunnya nur. Misterinya terletak pada ini. Tidak ada ruang dalam jiwa yang terlalu gelap untuk disinari. Bahkan tempat yang paling hancur sekalipun bisa menjadi titik di mana cahaya menembus paling terang. Hanya saja syaratnya satu, berani menyusuri lorong itu. Berani menatap kegelapan tanpa lari. Karena justru di sanalah nur Allah menunggu, siap mengubah seluruh jiwa menjadi terang yang tak pernah padam. Bab 5. Rahasia nafas dan nur. Ada sesuatu yang sering diabaikan manusia, padahal ia hadir tanpa henti sejak awal kehidupan. Nafas. Setiap tarikan dan hembusan adalah tanda bahwa kita hidup, namun di balik itu ada rahasia yang jauh lebih dalam. Nafas bukan hanya udara yang masuk ke paru-paru, melainkan jembatan gaib yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Ia adalah aliran yang tidak pernah terputus, dan justru dalam aliran itu, nur Allah turun, menyusup perlahan ke dalam diri tanpa disadari. Bagi mereka yang peka, setiap nafas adalah zikir yang tak pernah berhenti. Tarikan nafas adalah penyaksian, hembusan nafas adalah penyerahan. Di antara keduanya, nur mengalir, membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Nafas menjadi jalan yang sunyi, jalan yang tidak terlihat, namun menjadi saksi betapa Allah selalu bersama makhluknya. Ketika kesadaran hadir dalam setiap helaan, jiwa mulai merasakan sesuatu yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Cahaya yang menempel pada setiap detik kehidupan, namun tidak semua nafas bernilai sama. Nafas yang dipenuhi keluh kesah hanya mempertebal kegelapan batin. Nafas yang dipenuhi amarah membuat jiwa semakin sesak, seakan terperangkap dalam penjara tak terlihat. Tetapi nafas yang penuh syukur, nafas yang diiringi kesadaran bahwa ia adalah anugerah, justru mengundang nur turun lebih dalam. Rahasia besar ini telah dijaga para arif sepanjang zaman, bahwa di balik nafas ada pintu yang langsung mengarah pada Allah. Ketika seseorang mulai melatih dirinya untuk sadar dalam bernafas, ia akan menemukan perubahan yang halus namun sangat nyata. Hatinya menjadi lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan tubuhnya terasa ringan. Lebih dari itu, ada getaran lembut yang mulai menetap, seolah ada cahaya yang hidup dalam dadanya. Itulah tanda bahwa nur Allah sedang menuruni jalur yang paling sederhana, namun paling agung, jalur nafas. Misterinya adalah sesuatu yang tampak begitu biasa ternyata menyimpan jalan menuju yang luar biasa. Manusia mencari nur di langit, di kitab, di doa-doa panjang, padahal ia bersemayam di antara tarikan dan hembusan yang selalu menemani hidup. Siapa yang mampu menjaga nafasnya dengan penuh kesadaran, dialah yang membuka pintu bagi cahaya itu untuk benar-benar tinggal di dalam dirinya. Bab 6. Nur yang menyusup ke dalam hati. Ada sebuah titik di dalam diri manusia yang tidak bisa disentuh oleh tangan dan tidak bisa dijangkau oleh pikiran. Titik itu adalah pusat hati
ruang sunyi yang menjadi singgasana rahasia Allah. Ketika nur Allah turun, ia tidak berhenti di permukaan, melainkan menyusup masuk hingga ke inti hati ini. Saat itu terjadi, manusia merasakan sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya. Seakan seluruh semesta diam dan hanya ada satu cahaya yang bergetar di dalam dirinya. Hati yang disentuh oleh nur tidak lagi sama. Apa yang sebelumnya dianggap penting perlahan kehilangan maknanya, dan apa yang dulu dianggap remeh tiba-tiba menjadi sangat berharga. Dunia luar masih ada, tetapi rasanya semakin jauh. Yang terasa hanya kehadiran Allah yang memenuhi ruang batin, membuat segala sesuatu tampak kecil di hadapannya. Inilah rahasia besar mengapa para kekasih Allah tampak begitu tenang, karena hatinya telah dipenuhi nur, dan tidak ada lagi ruang bagi kegelapan. Namun perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada hati yang belum siap, ada jiwa yang masih menolak, sehingga nur hanya sebentar singgah lalu pergi. Perasaan hampa pun muncul, seperti seseorang yang pernah merasakan matahari lalu kembali ke kegelapan. Inilah yang membuat manusia terus merindukan cahaya itu, sebab sekali saja hati merasakan nur, ia tidak akan pernah puas tanpa kehadirannya lagi. Rindu itu menjadi bahan bakar perjalanan spiritual, mendorong manusia untuk mencari jalan agar cahaya itu kembali. Ketika nur benar-benar menetap, hati menjadi lentera. Setiap kata yang diucapkan membawa ketenangan, setiap tatapan membawa kesejukan. Orang yang mendekat pun merasakan getaran aneh, seolah sedang berada di dekat api yang tidak membakar namun menghangatkan. Itulah tanda bahwa nur bukan hanya tinggal, tetapi juga memancar keluar, menyinari orang lain tanpa diminta. Cahaya ini tidak bisa dipalsukan, karena ia bukan milik manusia, melainkan titipan Allah. Misterinya adalah semakin dalam cahaya itu masuk, semakin sedikit kata yang bisa diucapkan. Hati penuh, tetapi lidah bungkam. Jiwa terang, tetapi wajah tetap sederhana. Sebab mereka yang benar-benar menerima nur tahu, cahaya ini bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga. Dan justru dalam kesunyian itulah, nur Allah terus menyala, membakar kegelapan tanpa pernah padam. Bab 7, nur yang membuka mata batin. Ketika nur Allah benar-benar bersemayam dalam diri, ia tidak hanya menerangi hati, tetapi juga membuka mata batin. Mata yang satu ini bukanlah milik jasad, melainkan milik ruh. Ia tidak melihat bentuk, tidak melihat warna, tetapi melihat hakikat. Apa yang sebelumnya tampak biasa, kini tersingkap maknanya. Daun yang gugur bukan lagi sekadar daun, melainkan pesan ilahi tentang kefanaan. Angin yang berhembus bukan lagi sekadar udara, melainkan ayat Allah yang berbisik tentang kehadirannya di setiap arah. Mata batin yang diterangi nur mampu menembus lapisan yang tidak bisa dilihat mata lahir. Ia menyingkap tabir yang selama ini menutupi kenyataan sejati. Dunia yang penuh hiruk-pikuk tiba-tiba tampak seperti panggung sementara, dan jiwa menyadari bahwa segala peran yang dimainkan hanyalah fata morgana. Dari sinilah muncul kesadaran bahwa hidup bukan sekadar perjalanan dari lahir ke mati, tetapi perjalanan dari Allah kembali kepada Allah. Namun mata batin yang terbuka juga membawa ujian. Ada kalanya ia menyingkap kebenaran yang begitu terang hingga membuat manusia terpesona, tetapi ada pula kalanya ia memperlihatkan kegelapan yang tersembunyi dalam diri sendiri. Seseorang bisa terguncang, merasa takut melihat apa yang selama ini bersembunyi di balik topeng dirinya. Tetapi justru disitulah fungsi nur, bukan hanya untuk memperlihatkan keindahan, tetapi juga untuk menyingkap apa yang perlu disucikan, agar jiwa layak mendekat kepada Allah. Ketika seseorang berani menerima apapun yang tersingkap, baik cahaya maupun bayangan, ia akan melangkah ke tahap berikutnya. Jiwa mulai mengenali dirinya secara utuh, bukan hanya sisi yang indah, tetapi juga sisi yang rapuh. Dari pengenalan itulah lahir kerendahan hati yang sejati. Dan di saat itu pula, nur semakin dalam menembus, semakin terang menerangi, hingga mata batin tidak hanya terbuka, tetapi juga stabil, tidak lagi terombang-ambing oleh ilusi dunia. Misterinya adalah, mata batin yang diterangi nur tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain, justru membuatnya semakin rendah hati. Sebab semakin banyak ia melihat, semakin ia sadar betapa luasnya rahasia Allah yang takkan pernah mampu ditangkap seluruhnya.
Mata batin hanya diberi secercah cahaya. Cukup untuk menunjukkan jalan, namun tidak pernah cukup untuk menguasai kebenaran mutlak. Inilah kerendahan hati yang lahir dari cahaya. Semakin melihat, semakin tunduk. Bab 8. Nur yang mengalir ke seluruh tubuh. Ketika hati telah diterangi, cahaya itu tidak berhenti di sana. Ia mulai mengalir, merambat seperti aliran air yang menyusup ke setiap ruang. Nur Allah bergerak melewati darah, mengisi sumsum tulang, hingga seolah-olah seluruh tubuh menjadi wadah cahaya. Pada titik ini, seseorang merasakan kehadiran Allah bukan hanya di dalam doa, tetapi di setiap denyut nadi. Ia hidup dalam cahaya, berjalan dalam cahaya, bahkan tidurnya pun dipeluk cahaya. Tubuh yang tersentuh nur menjadi berbeda. Setiap gerakan, meski sederhana, membawa ketenangan. Tangan yang terulur membawa kesejukan, kata-kata yang terucap menghadirkan kedamaian. Orang lain yang mendekat bisa merasakan getaran itu, seakan ada sesuatu yang tidak terlihat namun nyata memancar dari dirinya. Inilah yang dimaksud dengan manusia yang bercahaya, bukan karena wajahnya berkilau, tetapi karena seluruh wujudnya menjadi saluran nur yang menenangkan siapa saja di sekitarnya. Namun jangan disangka perjalanan ini tanpa tantangan. Ketika nur mengalir ke seluruh tubuh, jiwa dituntut untuk hidup selaras dengan cahaya itu. Kesalahan kecil terasa berat, dosa sekecil debu pun membuat batin gelisah. Seakan tubuh yang sudah diterangi tidak lagi sanggup menanggung kotoran yang dulu dianggap biasa. Disinilah ujian sebenarnya. Mampukah manusia menjaga dirinya tetap murni? Ataukah ia akan kembali membiarkan gelap menyelimuti cahaya yang telah turun? Bagi yang mampu menjaganya, tubuh berubah menjadi semacam cermin. Ia tidak lagi memantulkan dirinya sendiri, melainkan memantulkan keindahan Allah. Segala gerak-geriknya menjadi bentuk penghambaan, bahkan hal-hal kecil seperti berjalan, makan, atau tersenyum terasa sebagai ibadah. Cahaya itu terus mengalir, semakin deras, hingga tubuh bukan lagi sekadar jasad, melainkan instrumen bagi nur untuk bekerja di dunia. Misterinya adalah, semakin nur mengalir ke seluruh tubuh, semakin manusia merasa bahwa dirinya bukan lagi miliknya sendiri. Ia hanyalah titipan, hanya kendaraan, hanya cermin. Dan ketika kesadaran itu lahir, lenyaplah perasaan memiliki, lenyaplah keakuan. Yang tersisa hanyalah cahaya yang mengalir dari Allah, melalui manusia, lalu kembali kepada Allah. Bab 9. Saat nur menyelimuti jiwa. Ada sebuah titik dalam perjalanan di mana cahaya tidak lagi sekadar hadir, tetapi menyelimuti seluruh keberadaan. Saat itu seseorang tidak lagi merasakan dirinya sebagai pusat, melainkan seolah seluruh wujudnya larut ke dalam lautan nur. Tidak ada batas antara dalam dan luar, tidak ada jarak antara hamba dan Tuhannya. Semua terasa menyatu dalam pelukan cahaya yang tak terlukiskan. Inilah momen di mana manusia benar-benar merasakan arti firman. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ketika jiwa diselimuti nur, pandangan terhadap hidup berubah secara total. Apapun yang datang, kebahagiaan, kesedihan, keberhasilan, atau kegagalan, semuanya tampak sebagai gerak dari cahaya yang sama. Tidak ada lagi alasan untuk marah berlebihan. Tidak ada lagi ruang untuk iri atau benci. Yang ada hanyalah penerimaan, karena jiwa tahu bahwa semua hanyalah pantulan nur Allah yang bekerja dengan caranya sendiri. Namun keadaan ini bukanlah sekadar kebahagiaan yang memabukkan. Ia adalah kesadaran yang dalam, penuh kewaspadaan. Orang yang diselimuti cahaya tidak merasa dirinya istimewa, justru semakin rendah hati. Karena ia tahu nur itu bukan miliknya, bukan hasil usahanya, melainkan karunia yang bisa diambil kapan saja. Kesadaran inilah yang menjaga jiwa agar tidak terjerumus dalam kesombongan rohani yang seringkali lebih berbahaya daripada kesombongan duniawi. Ketika cahaya itu menyelimuti, doa tidak lagi terasa sebagai permintaan, melainkan sebagai percakapan penuh kerinduan. Zikir tidak lagi sekadar lafaz, melainkan napas yang berdenyut tanpa henti. Jiwa tidak lagi mencari Allah di luar dirinya, sebab ia menyadari Allah begitu dekat, lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Dalam keadaan itu, hidup menjadi ibadah yang tak terputus, bahkan dalam diam sekalipun. Misterinya adalah,
Orang yang benar-benar diselimuti nur tampak sangat sederhana di mata dunia. Ia tidak menonjolkan diri, tidak haus pengakuan, bahkan sering kali hidupnya tersembunyi. Namun siapapun yang berjumpa dengannya akan merasakan getaran aneh, ketenangan yang sulit dijelaskan, kehangatan yang tidak berasal dari dunia. Itulah tanda bahwa jiwa manusia telah menjadi rumah bagi nur Allah. Bab 10. Rahasia terbesar Nur Allah. Pada akhirnya perjalanan menuju cahaya membawa manusia pada satu kesadaran tertinggi, bahwa nur Allah tidak pernah benar-benar datang, karena sejak awal ia sudah ada di dalam diri. Yang berubah hanyalah pandangan manusia, dari yang terhalang kabut menjadi tersingkap terang. Cahaya itu bukan sesuatu yang dicari di luar, melainkan sesuatu yang selama ini bersemayam di inti ruh. Ketika tirai ego tersingkap, barulah jiwa menyadari bahwa ia tidak pernah sendirian. Ia selalu berada dalam pelukan cahaya yang abadi. Rahasia terbesar ini begitu sederhana, namun sekaligus begitu dalam hingga sulit dipahami oleh akal. Semua pencarian panjang, segala rasa lelah, tangisan dan kerinduan, pada akhirnya membawa manusia kembali kepada dirinya sendiri, kepada titik suci yang sejak awal ditiupkan Allah ke dalam jiwanya. Nur Allah bukan sesuatu yang jauh di langit, melainkan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari napas dan denyut nadi. Sadar akan hal ini membuat manusia tidak lagi mencari dengan tergesa, melainkan menjaga dengan penuh ketenangan. Ketika nur itu benar-benar disadari, hidup tidak lagi dipandang sebagai serangkaian kebetulan, melainkan sebagai aliran cahaya yang mengajarkan. Setiap peristiwa, baik yang manis maupun pahit, dilihat sebagai ayat yang menyingkap kehadiran Allah. Jiwa berhenti mengeluh, berhenti menuntut, dan mulai menerima dengan hati yang lapang. Dari sinilah lahir kedamaian sejati, bukan dari dunia luar, melainkan dari cahaya yang berpendar di dalam. Mereka yang sampai pada tahap ini tidak lagi terikat pada nama dan bentuk. Mereka berjalan di dunia seperti manusia biasa, namun di dalam dirinya mereka telah menyatu dengan nur. Setiap langkah mereka adalah ibadah, setiap senyum adalah doa, setiap diam adalah zikir. Mereka tidak lagi terikat oleh masa lalu atau masa depan, karena yang mereka rasakan hanyalah kehadiran Allah di detik ini. Inilah keadaan tertinggi yang dicari oleh para pencinta, keadaan di mana tidak ada lagi jarak antara hamba dan Tuhannya. Misterinya adalah, meski nur itu menyelimuti seluruh jiwa, manusia yang mendapatkannya justru semakin tersembunyi. Ia tidak menonjolkan diri, tidak mengaku-aku, karena ia tahu cahaya ini bukan miliknya. Cahaya itu adalah rahasia, dan rahasia ini hanya benar-benar dipahami oleh mereka yang mau berdiam dalam hening, menyingkap lorong jiwa, dan menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah. Siapapun yang berani menempuh jalan ini, suatu saat akan merasakan sendiri saat nur Allah benar-benar turun ke dalam dirinya. Saudaraku, setiap perjalanan batin selalu bermuara pada satu hal, kembali kepada Allah. Saat nurnya turun ke dalam diri, kita tidak lagi mencari di luar, karena ternyata cahaya itu sudah lama bersemayam di hati kita. Semoga Allah menjadikan hatimu terang dengan cahayanya, menenangkan langkahmu, melapangkan rezekimu, dan menguatkan imanmu hingga akhir hayat. Jika engkau merasakan makna dari video ini, tinggalkan like, tuliskan doa atau pengalamanmu di kolom komentar, dan sebarkan agar cahaya ini juga sampai ke hati orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.